Shalom saudaraku, kembali berjumpa dengan saya Roni Yoel dan ditemani biasa dengan anak saya Belinda. Shalom. Ini hari kita akan ngobrol sesuatu yang sangat umum sebenarnya, ya, yaitu mengapa ketika seseorang memilih Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Ya. atau seseorang mengambil keputusan untuk hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan, kemudian hidupnya berubah, bukan berubah menjadi lebih nyaman, lebih enak, tetapi justru berubahnya menjadi lebih sulit. Ya, banyak sekali kita mendengarkan kisah nyata seperti itu. Ya, boleh disebut barangkali mungkin 99,999 orang yang mempunyai kategori seperti tadi itu mengalami hal yang sama. Ya, ketika dia baru berpindah keyakinan, ketika dia mengambil keputusan mau hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan, lalu kemudian dia mulai mengalami pergumulan yang barangkali tidak pernah dia alami sebelumnya. Ini yang kita akan bicarakan, kita akan ngobrolkan sekarang. Iya. Kenapa itu bisa terjadi? Ya kan, bukankah kita itu ketika ingin ikut Tuhan, yang mana Tuhan Yesus itu adalah Allah itu sendiri dan Dia Maha Kuasa, seharusnya kan kita nyaman dong. Ya, nah kita mesti sadari hal seperti ini. Ya, kita baca dulu di Yakobus 4 ayat 4 coba, sebagai dasar firman Tuhan kita untuk bicara. Yakobus 4 ayat 4. Ya. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Nah, Yakobus 4 ayat 4 ini telah dijelaskan oleh firman Tuhan Iya. bahwa persahabatan dengan dunia itu adalah permusuhan dengan Allah. Di dalam firman Tuhan ini menggunakan bukan teman, tapi persahabatan. Jadi hubungannya tuh levelnya tuh tinggi, ikatannya tuh tinggi. Nah, kita perlu sadari dari pembacaan firman ini bahwa sebelum kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebelum kita mengambil keputusan untuk hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan, sesungguhnya hidup kita itu adalah bersahabat dengan dunia. Ya dong, Iya. bersahabat dengan dunia. Segala tingkah laku kita, ucapan, pikiran, motivasi, ya, ambisi, semua itu duniawi. Iya. Ya, jadi ibaratnya orang, ya, kalau mungkin ada yang mau coba-coba boleh juga, ya. Udah lama nih nggak berolahraga, Iya. kemudian dia berolahraga, pasti besoknya sakit-sakit badannya. Dicoba aja, betul lah? Iya. Ya, jadi kalau udah terlalu lama nyaman, ya kan, cuman duduk foya-foya, tiba-tiba disuruh olahraga, pasti sakit-sakit badannya. Iya. Ya kurang lebih seperti itu gambarannya. Kamu sudah nyaman dengan kehidupan kamu selama ini di dalam dunia ini, ya kan? Barangkali kamu juga mendapatkan hal-hal yang menguntungkan hidup kamu. Lalu begitu kamu kenali Yesus, kamu ambil keputusan untuk hidup sungguh-sungguh di dalam Yesus, yang mana hidup sungguh-sungguh itu berarti kamu harus blend, terikat, menyatu dengan firman Tuhan. Nah, disitulah kamu mulai akan mengalami suatu kontradiksi. Jadi bisa saja di momen itu mata kamu sedang memandang Yesus, tetapi pikiran dan hati kamu tuh masih ada di dunia itu, di dunia lama kamu. Jadi antara mata yang memandang kepada Yesus, ya, dengan keinginan hati itu belum benar-benar menyatu. Jadi matanya kepada Yesus, hatimu masih kepada kehidupan duniawi. Itu yang membuat kemudian menjadi susah. Karena begini ya, ketika kamu mengalami suatu problem, pergumulan hidup, kalau kamu sudah betul-betul menyatu dengan firman Tuhan, maka kamu tidak akan peduli dengan keadaan lingkungan dunia. Kamu hanya percaya kepada janji firman Tuhan saja. Contoh, misalnya firman Tuhan berkata, jangan kamu khawatir dengan apa yang hendak kau makan, hendak kau pakai. Tetapi kemudian kamu mengalami suatu situasi di mana kamu tuh kekurangan.
Nah, kalau matamu memandang kepada Yesus, tetapi hatimu masih kepada dunia, nah ini yang membuat kamu sulit untuk percaya atau mempunyai suatu pengharapan. Dan kamu dua hati kan? Iya. Tapi kalau kamu full, sungguh-sungguh 100%, kamu yakin dan percaya bahwa yang dikatakan firman Tuhan tadi itu, bahwa jangan kamu khawatir tentang apa yang hendak kau pakai, itu betul-betul adalah firman Allah yang penuh kuasa. Maka yang kamu pandang dengan mata, yang kamu dengar dengan telinga, yang kamu rasakan di dalam hati kamu terhadap kondisi kamu yang sedang dalam pergumulan kekurangan itu tidak akan menakutkan kamu sama sekali. Amin. Nah, itulah. Jadi kalau kita masih mendua seperti tadi, justru disitulah kita akan merasakan dengan sangat berat. Iya, betul. Ternyata ikut Yesus itu nggak gampang ya kan? Iya. Ternyata kita ini mendingan kepercayaan yang lama deh. Ikut Yesus sekarang jadi kayak begini ya. Iya. Padahal kalau kita menyadari kondisinya seperti yang dijelaskan tadi, itu biasa sebenarnya. Iya. Peralihan. Lama-lama terbiasa. Iya, tergantung porsinya gitu. Semakin besar porsimu kepada firman Tuhan, kepercayaanmu, imanmu kepada firman Tuhan, maka semakin kamu tidak akan lagi terpengaruh oleh fakta-fakta duniawi. Amin. Gitu loh. Ini kan sama kayak orang bodoh sebenarnya kan. Kamu keluar lagi hujan lebat tapi kamu pakai payung, terus kamu takut basah gitu. Kamu nggak percaya dengan payung itu untuk melindungi kamu dari basah itu. Kan kira-kira kayak begitu. Karena kita ini kan bermain dari suasana kebatinan kita dan roh kita gitu. Nah, Allah tidak mau mundur dengan kita. Allah tidak mau kompromi dengan kita. Firman Dia itu ya dan amin. Jadi kalau Dia berfirman A, kita yang harus menyesuaikan dengan firman Dia. Bukan Allah itu yang mencocok-cocokkan. Wah, si Belinda nih lagi begini ya, diturunkan grade firmannya, levelnya diturunkan supaya Belinda tuh tidak terlalu sulit. Enggak dong. Iya. Kamu yang harus fight, berjuang. Gitu? Kamu yang harus mainkan perasaan kamu untuk lebih berpihak kepada firman Tuhan. Jadi semakin berat keadaan hidup kita itu, sebenarnya itu dari masalah yang tadi itu, persahabatan dengan dunia itu, ya kan? Coba kalau misalkan yang hilang HP temanmu, kamu nggak berat-berat amat, paling cuma hilang ya HP kamu, ya kesian juga ya kamu. Tapi kalau HP kamu yang hilang, bisa jadi kan kamu pikirnya siang malam. Iya. Nah itu membuktikan keterikatan kamu terhadap sesuatu. Benar nggak? Iya. Kalau kamu masih terikat sungguh-sungguh dengan persahabatan dunia ini, ya kan, masih mengalami persahabatan dengan dunia ini, ya kamu akan mengalami kesulitan yang luar biasa ketika kamu ingin taat kepada firman Tuhan. Karena firman Tuhan sama sekali berkontradiksi atau berlawanan dengan keinginan dunia, seperti yang kita baca di Yakobus 4 tadi, ayat 4. Ya kan, bahwa persahabatan dengan dunia itu merupakan permusuhan dengan Allah. Bayangkan coba, bagaimana kamu bisa hidup tentram, hidup penuh damai sukacita, sementara kamu sedang menciptakan permusuhan dengan Allah. Iya. Allah itu adalah Raja Damai. Kamu nggak mungkin dong dapat damai, sementara kamu bermusuhan dengan si pembawa damai itu. Iya. Gitu loh. Jadi sebenarnya kan kesulitan-kesulitan atau tekanan batin yang kita alami, problem-problem yang kita alami di dalam dunia ini, itu sebenarnya bermula dari situ. Ketika kita kekurangan percayaan, ya, kepercayaan kita kepada firman Tuhan itu tidak maksimal, sementara kita sudah terbiasa dengan keadaan-keadaan di dunia. Contoh misalnya orang begitu dia kehabisan uang, kan mungkin dulu dia terbiasa pinjam teman. Tinggal dia cari nama teman siapa yang bisa pinjamin saya uang, ya dia tinggal datang. Tetapi firman Tuhan bilang, aku mencukupkan engkau. Tapi di dalam pandangan mata kita, di keseharian kita mengalami kekurangan. Di situ kan timbul pergumulan. Ketika kamu mengambil jalan seperti dulu, mencari orang untuk bantu kamu, ketika kamu meninggalkan firman itu, timbul persoalan baru otomatis. Jadi tadi persoalan kamu cuma kekurangan uang, sekarang punya persoalan lagi untuk cari uang ganti pinjaman. Kan itu akan terus begitu. Jadi semakin kamu terikat dengan dunia ini, semakin sulit kamu menikmati Tuhan. Walaupun Tuhan sudah berjanji habis-habisan akan mencukupkan, melindungi, membuat masa depan bagimu segala macam.
Semuanya tidak akan menimpa kita atau kita alami, karena kitanya sendiri sebenarnya tidak juga berjuang untuk Tuhan. Yang kita menangkan itu adalah kenyamanan-kenyamanan diri sendiri terus. Iya. Jadi sebenarnya ikut Tuhan Yesus itu, atau mengambil keputusan untuk hidup benar, hidup taat di dalam firman-Nya Tuhan, itu sebenarnya bukan sesuatu kesulitan. Ya, itu justru jalan keluar. Tapi kan kitanya yang tidak rela atau tidak menyadari kondisi bahwa kita sedang bersahabat dengan dunia ini, yang membuat kita itu kemudian mengalami kesulitan demi kesulitan. Lalu kita mengambil kesimpulan ternyata untuk ikut Tuhan susah ya. Jadi sekali lagi perlu diingat bahwa firman Tuhan sendiri yang mengatakan bahwa persahabatan dengan dunia itu merupakan permusuhan dengan Allah. Iya. Ingat aja itu. Jadi kalau kita terlalu banyak mengambil keputusan-keputusan di luar daripada firman Tuhan, apalagi sampai bertentangan dengan firman Tuhan, ya kan? Firman Tuhan misalnya contohnya mengatakan, jangan cinta uang itu akar segala kejahatan. Iya. Tetapi kamu itu terlalu terganggu kalau kamu itu tidak cukup uang. Iya. Jadi kan hidup kamu hanya kamu merasa aman kalau ada uang, bukan kamu aman karena ada Tuhan. Betul. Ya kan? Iya. Seolah-olah Tuhan tuh nggak bisa mendatangkan uang. Ya kamu itu baru lahir aja sudah dikasih makan kok melalui ASI ibunya. Iya. Waktu Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, itu kan diciptakan sebagai yang terakhir bukan yang awal. Iya. Kenapa? Karena Tuhan mau semuanya tersedia dulu bagi Adam dan Hawa, baru dia dimunculkan, baru diciptakan. Jadi Adam begitu diciptakan sudah siap untuk makan minum, sudah siap untuk segala sesuatunya. Dia tidak perlu lagi harus nunggu Tuhan mau makan, kok pohon buah belum ada. Iya kan? Iya kan? Pengen makan. Nunggu musim dulu. Iya. Tuhan mau pengen makan durian kok belum diciptakan tuh pohon duriannya. Begitu ya. Kan begitu. Jadi begitu istimewanya manusia itu di mata Tuhan. Sehingga sejak semula diciptakan saja Tuhan sudah melengkapinya dulu. Memperlengkapi segala sesuatu untuk kesejahteraan manusia itu. Gitu loh. Jadi sekarang tinggal tergantung bagaimana kita itu memandang peristiwa-peristiwa atau persoalan ini. Ya seperti yang dijelaskan tadi gitu. Sadarilah bahwa kesulitan yang timbul itu karena kita punya hati itu masih condong kepada persahabatan dengan dunia. Percaya sungguh-sungguh dengan firman Tuhan, Tuhan tidak akan bohong kok. Kita memang tidak pernah bisa terka. Seperti apa cara Tuhan akan menolong kita? Iya. Kalau bisa-bisa terka, dia bukan Tuhan. Ya kan? Justru kan dia Tuhan, jalan-jalannya tidak terselami kata firman Tuhan. Benar nggak? Iya. Jalan-jalan Tuhan itu tidak terselami, tahu-tahu ada aja gitu. Tahu-tahu kita tiba aja. Kita kan baru melewati tahun 2020 ke 2021. Iya. Sadar nggak kita bahwa kita telah menjalani 365 hari. Kita bisa ada sampai dengan hari ini. Itu kan karena pemeliharaan Tuhan, Iya. kasih kemurahan Tuhan semuanya. Itu. Nah kita tuh nggak mensyukuri yang itu. Kita hanya membuat pikiran kita dipenuhi dengan pikiran-pikiran bahwa hidup ini kok susah ya. Ya susah itu karena kamu masih bersahabat erat dengan dunia. Iya. Gitu loh, sehingga Tuhan sulit untuk masuk ke dalam kehidupan kamu, untuk membuat kamu mempunyai masa depan, damai sejahtera, damai sukacita, dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi semoga dengan renungan ini kita bisa mengevaluasi kembali pola kita berpikir, ya kan? Komitmen kita gitu. Jangan meragukan Tuhan. Ya, kita sekarang ketika mengambil keputusan untuk ikut Tuhan, mau taat dengan firman-Nya, otomatis kita sedang berperang. Mana yang harus kita kalahkan? Firman Tuhan kah atau persahabatan dengan dunia itu? Iya. Itu peperangan kita. Begitu kita mampu untuk mengalahkan persahabatan dengan dunia, kita putuskan persahabatan dengan dunia, ya, Tuhan akan menerima, merangkul kita. Dan segala sesuatu yang dijanjikan itu dengan mudahnya untuk Dia berikan. Amin. Ya, karena kita sepenuhnya milik Dia. Itu seperti yang saya bilang tadi. Firman Tuhan tidak pernah akan mundur.
Dia tidak pernah akan kompromi dengan kehidupan dan kesulitan kita. Kita yang harus berubah, ya kan? Mengambil hidup sesuai dengan maksud dan tujuan Tuhan. Ya, jadi kalau masih terasa sukar, terasa sulit, ingatlah, itu berarti porsi persahabatan dengan dunianya masih cukup besar. Iya. Itu aja sebenarnya, ya kan? Oke, jadi untuk kali ini cukup sekian sharing kita, kiranya dapat memberkati saudara. Haleluya, amin.